وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن دعا إلى الله بدعوة الإسلام ومن تمسك بسنة رسوله إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم فهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Alaya sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Allah zat yang telah memberikan berbagai macam anugerah serta kenikmatan kepada kita. Di antaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, juga nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat ibadah. Alhamdulillah, dengan dorongan keimanan yang ada pada dada kita masing-masing, sesibuk apapun aktivitas kita di siang ini, seberat apapun problematika kehidupan yang kita jalani, kita masih bisa menyempatkan diri untuk melaksanakan panggilan Allah, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan amalan ibadah kita, baik saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Kemudian saudara kita yang berkurban waktu hari Zulhijjah, Yaumun Nahar dan hari Tasyrik, juga bilkhusus amalan ibadah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu ke hadirat Nabi Agung, manusia pilihan Allah yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang penuh dengan cahaya iman, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya serta umatnya yang setia hingga akhir zaman, wabil khusus kita jemaah Masjid Al-Mansur sampai di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita nanti dibangkitkan di hari mahsyar nanti bersama dengan orang yang kita cintai, bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan keluarga kita masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, merupakan khutbah khotib berkewajiban wasiat wabil khusus bagi diri pribadi dan umum bagi ahli Jumat sekalian. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan segala perintah Allah, menerapkan syariat Islam di dalam segala aspek kehidupan kita, baik kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena dengan diterapkannya Islamlah maka Islam akan menjadi rahmatan lil alamin. Sebagaimana wahyu Allah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa'akhadhnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya ahli suatu negeri beriman dan bertakwa kepadaku, niscaya keberkahan dari pintu-pintu langit akan aku bukakan. Tetapi sebaliknya mereka membohongkan ayat-ayat kami, membohongkan Islam, membohongkan Al-Quran, tidak mau menerima syariat Islam, maka kami tibakan azab siksa yang pedih bagi mereka supaya mereka kembali kepada ajaran. Hadirin jamaah rahimakumullah, intinya marilah kita beriman dan bertakwa kepadanya. Dengan iman takwa insya Allah kita akan selamat di dunia, selamat di akhirat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita sekarang masih berada di salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yakni bulan Zulhijjah, yang mana di bulan ini ada beberapa kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada umat Islam, dan kewajiban perintah ibadah tersebut telah dilaksanakan oleh sebagian umat Islam. Apakah itu? Yang pertama, kewajiban melaksanakan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah, tepatnya di negara Saudi Arabia. Dan itu alhamdulillah telah dilaksanakan oleh umat Islam. Kurang lebih 3-4 juta umat Islam berkumpul di Mekah, tepatnya di Padang Arafah, puncaknya Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan ketika itu bagi orang-orang yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah, diperintahkan oleh Nabi untuk melaksanakan ibadah saum sunnah yang dikenal dengan saum sunnah Arafah. Yang mana kewajiban berhaji ini tertera dalam Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
Dan demi Allah telah diwajibkan atas manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Mampu di sini adalah mampu fisiknya, sehat, akalnya, kemudian dia memiliki perbekalan untuk di perjalanannya dan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Kemudian daerahnya yang dilalui daerah yang aman, tidak konflik. Adapun bagi saudara-saudara kita yang sedang konflik, bahkan yang sedang dijajah seperti di Palestina, di Gaza, mereka tidak wajib. Mereka wajib untuk membela diri, menahan serangan dan gempuran serta pembantaian dari Zionis Yahudi laknatullah alaih. Bagi kita, saudara seiman, seakidah, wajib minimal mendoakan atau dengan donasi maksimal mendorong kepada penguasa-penguasa negeri muslim supaya melakukan jihad fisabilillah. Karena hanya dengan jihad fisabilillah lah Zionis Yahudi laknatullah alaih itu bisa dilawan dan bisa dikalahkan. Kalau hanya dengan orasi-orasi, kalau hanya dengan donasi, maaf, bukan tidak penting, bukan tidak perlu, itu pun penting dan perlu. Tetapi yang paling penting, yang paling dibutuhkan, yang sangat urgent, yang sangat penting adalah jihad fisabilillah. Sebagaimana dahulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Palestina pernah dibebaskan oleh beliau. Di zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pernah dibebaskan Palestina. Kemudian di zaman kekhilafahan Utsmaniyah, Palestina berada dalam perlindungan para khalifah khilafah Turki Utsmani, dan itu semuanya dijaga dengan melalui satu kata, itu jihad fisabilillah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Rasul bersabda, riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasul amri al-Islam, pokok permasalahan hidup adalah Islam. Wa amuduhus salat, dan tihangnya adalah salat. Wa zirwatu sanamihil jihad fisabilillah, dan puncak mahkota daripada ibadah adalah jihad di jalan Allah. Salat sudah kita laksanakan. Kemudian kita alhamdulillah beragama Islam. Satu yang tidak dilaksanakan oleh para penguasa, oleh militer umat Islam, yaitu jihad fisabilillah. Karena jihad adalah kewajiban negara, kewajiban militer, kewajiban penguasa kaum muslimin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian apakah balasan bagi orang yang berhaji ke Baitullah dengan ikhlas karena Allah? Sabda Rasulullah SAW, bagi orang-orang yang berhajinya mabrur, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju mabrurun laisa lahu illal jannah. Umrah yang pertama dan umrah yang kedua itu adalah menjadi kifarat atas dosa-dosanya. Dan bagi haji yang mabrur, tidak berbuat kerusakan sepulangnya dari haji, tambah ibadahnya, tambah amal solehnya, tidak ada lain pahalanya kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian perintah yang kedua di bulan haji ini atau di bulan Dzulhijjah ini adalah perintah untuk melaksanakan ibadah kurban. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna, sungguhnya kami, kata Allah, a'tainaka, telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Ada sebagian mufassir yang mengatakan Al-Kautsar adalah suatu telaga Kautsar, di mana apabila kaum muslimin meminum airnya selamanya tidak akan merasa haus dan dahaga. Itu terdapat nanti di surga telaganya Rasulullah SAW. Fasholli, maka dirikanlah salat di Rabbika, untuk mengagungkan Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Kurban ini bagi Rasul adalah suatu kewajiban. Sebagaimana firman sabda Rasulullah, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan untuk berkurban dan itu sunnah muakkadah bagi kalian. Tetapi ada sebagian pendapat ulama, kurban, menyembelih hewan kurban di hari nahar, Idul Adha serta tasyrik itu wajib hukumnya bagi umat Islam yang mampu, memiliki kelebihan harta. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelebihan rezeki, kemudian dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat salatku. Artinya apa? Orang yang kaya tetapi dia tidak berkurban, maka sholatnya dikhawatirkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "Man kana lahu sa'atun
Falam yudhi in kana mautan yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang kaya, memiliki kelebihan rizki, tetapi dia tidak berkurban, maka dikhawatirkan kata Rasul, matinya bisa jadi dia matinya Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka mengambil dari hadis ini sebagian pendapat ulama melebeli wajib hukumnya kurban bagi orang-orang yang mampu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian apakah balasan bagi orang yang berkurban? Rasulullah SAW bersabda, "Addimu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Agungkanlah hewan kurban kalian, karena sungguhnya hewan kurban kalian akan menjadi kendaraan kalian nanti di hari kiamat. Menjadi kendaraan ketika seseorang melewati jembatan Shiratal Mustaqim, perjalanan 15.000 tahun lamanya, 5.000 tahun naik, 5.000 tahun menurun, 5.000 tahun mendatar, dan di bawahnya neraka jahanam yang sangat panas. Dengan izin Allah, bagi orang yang berkurban, perjalanan 15.000 tahun itu akan ditempuh bakal barkil khotifi, bagaikan kilat yang menyambar dengan keutamaan berkurban. Orang yang berkurban akan mengendarai hewan yang dia kurbankan. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Dan sesungguhnya setiap tetesan darah hewan yang kurban itu akan memiliki pahala dosa-dosanya, dan setiap helai bulunya akan diganti oleh Allah menjadi satu helai bulu, menjadi 10 kebaikan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Inti daripada kurban bukanlah dagingnya yang sampai kepada Allah, bukan pula darahnya, bukan pula bulunya, tetapi ketakwaannya lah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkurban ini menguji manusia. Sebagaimana Allah dulu menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, lebih besar cintanya kepada Allah kah, atau kepada anaknya kah Ismail, atau kepada hartanya kah? Dan Ibrahim lulus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji, ternyata Ibrahim cintanya kepada Allah jauh melebihi cintanya kepada hartanya, kepada dirinya, bahkan kepada anaknya sekalipun, Nabi Ismail, yang ketika itu sedang lucu-lucunya. Kemudian timbul pertanyaan bagi kita, sudah sejauh manakah cinta kita kepada Allah? Apakah yang telah kita korbankan untuk Allah? Apakah yang telah kita korbankan untuk Rasulullah? Apakah yang telah kita korbankan untuk umat ini? Apa yang telah kita korbankan untuk tegaknya agama ini? Dan apa yang telah kita korbankan untuk saudara kita, keluarga kita, bahkan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina? Apakah yang telah kita korbankan? Mungkin masih sedikit pengorbanan kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan semua daya, upaya, usaha, pengorbanan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dicatat menjadi amal yang saleh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, itulah khutbah yang bisa kami sampaikan. Kesimpulannya, ibadah haji adalah momen persatuan umat Islam sedunia. Seharusnya umat Islam bukan hanya bertemu secara ritual semata. Itu adalah kongres terbesar umat Islam. Dulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab, di zaman para khalifah, di zaman Islam ketika jaya, ibadah haji dijadikan momen untuk mempererat persatuan umat Islam dunia. Di situ Khalifah Amirul Mukminin menanyai setiap kabilah di setiap negeri, bagaimana keadaan negeri kalian? Ketika negerinya kelaparan, maka dibantulah, diambillah dari Baitul Mal oleh Khalifah. Kemudian ketika negerinya sedang dijajah, maka dibantulah, dikirimlah pasukan oleh Khalifah kepada negeri muslimin yang sedang terjajah, termasuk di Palestina, bahkan termasuk di Indonesia. Data-datanya masih ada, manuskripnya di Istanbul, Turki. Bagaimana dulu kekhilafan Turki Utsmani membantu kaum muslimin Indonesia ketika dijajah oleh Belanda. Bagaimana dulu Khalifah Utsmaniyah membantu Pangeran Diponegoro, membantu Sultan Agung, membantu Sultan Hasanuddin mengirimkan senjata, mengirimkan militer untuk mengusir penjajah Belanda yang ada di Indonesia ketika dulu. Sehingga orang-orang yang pergi haji dulu dilebeli orang-orang radikal. Karena orang yang pulang berhaji dahulu itu mengobarkan semangat jihad untuk mengusir para penjajah. Bahkan dalam sebuah disertasinya, seorang orientalis barat yang bernama Dr. Christian Snokor Gronje menuliskan, saya sangat keberatan dengan ibadah haji yang dilakukan oleh umat Islam sedunia, karena ini menimbulkan penentangan terhadap imperialis penjajahan barat di bumi, di dunia Islam.
Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ibadah kurban adalah ujian dari Allah kepada kita untuk mengorbankan harta, jiwa dan raga demi Allah. Kita diuji lebih besar manakah cinta kita kepada keluarga, kepada harta, kepada jabatan dibandingkan dengan kepada Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah dengan berkurban ini kita melatih kepedulian diri, melatih kepekaan sosial, untuk melatih lebih cinta lagi kepada fakir dan miskin serta orang-orang yang kurang dalam kemampuan hartanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Wa qur bighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah